Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jadi sekarang bacaan kita kitab Nasoihul Ibad, makalah ke 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wal maqalatu taminatu wal ishruna an Abi Bakar Dilfi bin Jahdar Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala, dan makalah ke-28 dari Syekh Al-Imam Abi Bakar Dilfi bin Jahdar Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala. Baghdadi Al-Maulidi wal Mansha'i. Beliau lahir dan tumbuh di kota Baghdad. Shahib al-Junaidi wa man fi usrihi. Beliau bersahabat dengan Imam al-Junaidi dan orang-orang yang ada pada masanya. Maliki al-Madhabi. Beliau bermadhab Maliki. Asha sab'an wa tamanina sanatin. Beliau hidup selama 87 tahun. Lumayan tua juga ya umurnya ya. Sampai 87. Di sini ada yang udah 87 usianya. Ada. Engkong ya, Kong? Terus itu, Kong. 87. Kalau 87 berarti bonusnya udah lumayan itu. Standar umat Rasul itu umurnya 63. Kalau udah 87, bonusnya udah banyak. Wa mata sanata arba'in wa talatina wa talatimiatin. Dan beliau wafat pada tahun 334 Hijriah ya. Hijriah. Kalau Masehi mah Rasul lahir aja udah tahun 500 Masehi, 571 Masehi. Ini 334 Hijriah. Karena kalau orang dulu biasanya, apalagi para ulama-ulama salaf, itu patokannya ke Hijriah, jarang ngitung Masehinya. Kalau kita sekarang ngitung tahun, ingatnya tahun Masehi mulu, kalau Hijriahnya lupa. Kalau ditanya atau ini tanggal lahirnya tanggal berapa, tanggal hijriahnya, kagak pada tahu. Kalau saya itu tanggal lahir saya 24 Rabiul Tsani 1410.
Jadi sekarang usia saya sekitar 35 tahunan. Karena udah 1445. Alhamdulillah dicatat sama Buya itu, tanggal lahir Hijriahnya. Dan beliau wafat tahun 334 Hijriah. Wa qabruhu bi Baghdad, dan kubur beliau ada di kota Baghdad. Itu sedikit sejarah tentang Imam Abu Bakar Dilfi Ash-Shibli. Beliau lahir di Baghdad, bersahabat dengan Imam Al-Junaidi. Imam Al-Junaidi itu nama lengkapnya Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Mazhabnya mazhab Maliki. Beliau berusia 87 tahun dan meninggal pada tahun 334 Hijriah. Wa huwa min uzama'il 'arifina billahi ta'ala, dan beliau tergolong pembesar orang-orang arif billah, termasuk tokoh orang-orang arif billah. Dan memang ucapan-ucapan beliau, makalah-makalah beliau banyak tercatat di dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab akhlak, itu banyak menukil, mengutip nasihat-nasihat beliau Imam Ash-Shibli. Yang paling sering dipakai itu ucapannya sebuah pohon kepada Imam Shibli. Ya Shibli kun mitli, idza ramaitani bil hajar ramaituhu bit tamar. Itu nasihat pohon buat Imam Shibli. Kalau bangsa kita mah sekarang ada yang bisa ngomong pohon dibilang gila kali kok. Itu nasihat sebuah pohon buat Imam Shibli. Ya Shibli kun mitli, wahai Shibli jadilah seperti aku. Idza ramaitani bil hajar, apabila kamu melempari aku dengan batu, ramaituhu bit tamar, aku akan lempari dia dengan buah. Artinya kalau orang jahat sama kita mah tetap berbuat baik sama orang lain. Pohon begitu, ditakolin sama bocah pakai batu, dia nakolnya pakai buah. Jangan pakai batu lagi. Tapi emang ini pohon bisa ngelemparin batu sih. Biasanya pakai buah. Itu nasihat pohon buat Imam Shibli itu. Ya Shibli kun mitli, idza ramaitani bil hajar ramaituhu. Idza ramani bil hajar ramaituhu bit tamar. Apabila ada orang yang melempari aku dengan batu, aku lempari dia dengan buah. Itu salah satu kisah Imam Shibli yang terkenal tuh. Qala fi munajatihi, beliau berkata di dalam munajatnya, doa Imam Shibli ini, Ilahi inni uhibbu an ahiba laka jami'a hasanati ma'a faqri ay ihtiyaji lil hasanati wa dhu'fi ay ajzi an iktaril ibadati. Kecepatan gitu, ketinggalan enggak? Ilahi, wahai Tuhanku, inni uhibbu, aku ini sangat suka, an ahibalaka, untuk mempersembahkan kepadamu. Ahiba asalnya wahaba yahibu, dijadiin domir anak jadi ahibu, masukkan an jadi ahiba. Wahab, Allah sifatnya seharusnya ya Wahab, zat yang maha memberi anugerah.
an ahibalaka untuk mempersembahkan kepadamu jami'a hasanati semua kebaikanku ma'afakri bersamaan dengan rasa butuhku. Fakri rasa butuh, rasa butuhku. Ai ihtiyaji lil hasanati artinya kebutuhanku terhadap kebaikan. Ya Allah, aku ini suka mempersembahkan kebaikan-kebaikanku untukmu, padahal aku sangat butuh dengan kebaikan. Wa dhfi ay ajzi an iktaril ibadati, dan kelemahanku artinya lemahnya diriku an iktaril ibadati untuk memperbanyak ibadah. Fakaifa la tuhibbu sayyidi bihadfi harfin nidai, maka bagaimana mungkin kamu tidak suka wahai Tuhanku bihadfi harfin nidai dengan membuang huruf nida. Harusnya ada huruf nida di situ, ya sayyidi. Fakaifa la tuhibbu sayyidi, bagaimana mungkin kamu tidak suka wahai Tuhanku, dengan membuang huruf nida. Antahibali ayat tasmahali, untuk mengampuni aku, memaafkan aku, memaafkan untukku. Tasmahali itu memaafkan, artinya memaafkan untukku jami'a sayyiati semua keburukanku. Ma'adinaka maulaya anni, bersamaan dengan tidak butuhnya dirimu wahai Tuhanku anni dariku. Ya Allah, aku ini sangat suka mempersembahkan kebaikanku kepadamu, padahal aku sangat membutuhkan kebaikan itu. Bagaimana mungkin kamu tidak suka memaafkan keburukanku, padahal kamu itu tidak butuh apapun dari diriku. Itu doanya Imam Syibli. Ay'adabi artinya siksaku. Fa inna sayyiati la tadurruka wa hasanati la tanfa'uka. Karena sesungguhnya keburukanku tidak akan membahayakan kamu dan kebaikanku tidak bermanfaat untukmu. Datuk jelas. Betul. Ini inti dari doa ini sebenarnya satu, bahwa Imam Syibli meskipun sadar bahwa amal ibadahnya begitu banyak, semua mau yang fardu mau yang wajib dia yang wajib dan fardu dia juga ya, mau yang wajib mau yang sunnah dia kerjain semuanya, tapi tetap yang membuat dia selamat di akhirat nanti kalau Allah memberikan ampunan dan rahmatnya untuk beliau. Gitu. Segitu banyaknya perbuatan baik yang kita kerjakan, kalau bukan karena rahmat Allah kita nggak akan bisa selamat nanti di sana. Bahkan Rasul dari dulu bilang,
Tidak ada satu orang pun yang masuk surga berkat amal ibadah yang dia kerjakan. Tidak ada satupun yang masuk surga karena amal ibadah yang dia kerjakan. Illa ayyatagum madaniyallah. Begitu sahabat nanya, termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku. Aku pun tidak akan bisa masuk surga dengan amal perbuatan yang aku kerjakan, kecuali apabila Allah melimpahkan rahmatnya. Nah, pengakuan ini pun termasuk tuh Imam Syibli bilang, karena yang bisa membuat kita selamat cuma itu, ampunan dan rahmat dari Allah. Karena kalau waktu saya baca kitab Minhajul Abidin, ibadah yang kita kerjakan ini itu nanti akan disandingkan dengan nikmat Allah. Dengan nikmat Allah. Kita tadi sholat maghrib bareng-bareng, itu ntar disandingin. Satu sholat ibadah maghrib disandingin sama nikmat mata. Menikmat mata, sekedipan, udah kelar dah tuh. Monggo. Sekedipan. Kita ngaji habis sholat maghrib, kita ngaji disandingin lagi sama nikmat mulut, seucapan. Ujung-ujungnya ibadah yang kita kerjakan habis buat ngimbangin nikmat yang Allah berikan. Hah? Ya dikit banget. Habis sholat subuh kan kita nyarap, udah tuh kelar. Subuh buat ngimbangin nikmat sarapan. Nah, tinggal yang tersisa dosa-dosa kita doang udah. Ibadah kita udah habis buat ngimbangin nikmat yang Allah berikan, tinggal dosanya doang dah. Tinggal dosanya dah, ini mau disandingin sama apa lagi? Nah, ibadah kita udah kelar buat ngimbangin nikmat Allah. Makanya yang bisa kita harapkan cuma rahmat dan ampunan dari Allah. Kalau bukan rahmat dan ampunan dari Allah, kita nggak akan bisa selamat di akhirat nanti. Itu baru sebagian contohnya, padahal nikmat yang Allah berikan 24 jam kepada kita. Segitu banyak, bisa napas dengan teratur, jantung mompak nggak berhenti, lambung kita bekerja setiap saat, tangan, kaki, darah ngalir setiap saat. Itu nikmat itu kalau disandingin sama ibadah kita yang cuma 1 jam 2 jam dalam 1 hari, kelar udah ibadah kita. Kagak ada rekenannya lagi. Makanya cuma satu yang bisa kita harapkan. Bahkan ada ulama yang bilang wali-wali abdal itu, bukan ulama ini ya, Rasul yang bilang wali-wali abdal dari kalangan umatku tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga karena banyak puasanya dan banyak sholat, nggak akan. Walakin yarhamuhumullah, akan tetapi mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Itulah yang menyebabkan mereka masuk surga akhirnya, bukan karena banyaknya sholat yang dia kerjakan, bukan karena banyaknya puasa yang dia lakukan. Nah, caranya mendapatkan rahmat gampang. Yang pertama, salamatis sudur, bersihin hati kita. Jangan gedeg sama orang, jangan benci sama orang, jangan hasad, jangan sombong. Kebanyakan penyakit kita itu, gedeg sama orang, nggak kelar-kelar tuh, nggak hilang-hilang dari hati kita. Gedeg, kesel, benci, takabur, ujub. Salamatis sudur, yang pertama tuh bersihin hati kita agar kita mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, dermawan, sakhawatun nafsi, jadikan diri kita orang yang dermawan, pemurah. Yang ketiganya, warahmatu li jami'il muslimin, kasih sayang kepada semua orang muslim. Siapapun orangnya, tetap kita
kasihi dan kita sayangi. Mau itu lebih tua, muda, mau itu alim, mau itu kurang alim, tetap kita sayangi semuanya. Pokoknya menyayangi semua makhluk Allah. Itu kuncinya agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, yang akibatnya kita bisa selamat di akhirat nanti. Yang pertama, salamatus sudur, bersihkan hati kita. Yang kedua, jadikan diri kita orang yang dermawan, sakhawatun nafsi. Yang ketiga, rahmatun li jami'il muslimin. Itu 3 kunci agar kita mendapatkan kasih sayang Allah dan bisa selamat di akhirat nanti. Karena tadi lagi-lagi, kalau kita ngandelin amal ibadah kita mah ya buat ngimbangin nikmat yang Allah berikan buat kita aja udah nggak ngimbang. Apalagi kalau kita baca surah Kahfi, asal bukan itu. Lau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ta bimithlihi madada. Sekalipun laut itu dibikin 7 kali lipat banyaknya, ada 7 lautan, semuanya dipakai buat mencatat nikmat Allah. Lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Itu laut keburu habis airnya, tapi nikmat Allah belum kecatat semua. Meskipun dibikin sampai 7 lautan. Dunia ini lautnya segitu luasnya dikali 7, jadi dibikin jadi 7. Itu aja belum bisa mencatat semua nikmat yang Allah berikan buat kita. Makanya sampai kalau dalam ayat lainnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pokoknya kalau kita hitung itu enggak bakal sanggup dah seberapa banyaknya nikmat Allah. Kita imbangin sama ibadah kita yang segini. Maghrib 5 menit, Isya 10 menit dah, 4 ya. Subuh 5 menit dah. Mau zuhur dah 10, asar 10. Baru agak sampai 1 jam itu. Kita nerima nikmatnya 24 jam. Lah kayak ngimbang pisah. Nah, kita mau ngandelin ibadah kita yang segitu dikitnya, enggak bakal bisa. Yang bisa kita lakukan, kita mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah, kasih sayang dari Allah. Caranya tadi, bersihin hati kita, jadikan diri kita orang dermawan, dan terus terapkan kasih sayang kepada orang lain, kepada semua makhluk Allah. Makanya kalau nggak salah di awal-awal kitab ini kan begitu. Hadis yang pertama dibaca itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Itu di awal tuh mukadimah. Orang-orang yang menyayangi makhluk Allah yarhamuhumur rahman pasti akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Pasti. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, pasti makhluk yang ada di langit, pasti zat yang ada di langit akan sayang kepadamu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kuncinya itu selalu menyayangi orang lain, menyayangi dan mengasihi. Nah, caranya menyayangi gimana? Sering-sering banyakin sedekah buat orang fakir, buat orang miskin. Kalau kemarin saya ngirim tuh ke teman-teman majlis saya, ada 7 apa 6 Bang Sarif? Ada 7 apa 6? 7 yang harus dibiasakan agar kita ini bisa sukses, bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, sering-sering ngasih hadiah buat para kiai. Yang kedua, sering-sering ngasih hadiah buat orang tua kita. Yang ketiga, sering-sering nyantunin fakir miskin, anak yatim piatu. Yang keempat, sering-sering ngasih, sering-sering bagi, sering-sering sedekah buat orang-orang fakir miskin. Yang kelima, sering bagi azan.
Udah azan? Oh, belum. Yang kelima, sering ngasih buat orang-orang yang sedang belajar, orang-orang yang lagi jadi santri atau lagi belajar dah. Ya kita nih yang lagi ngaji, sering-sering tuh bagi orang-orang yang lagi pada ngaji. 5 tuh kunci sukses kita dunia dan akhirat, menyayangi dan mengasihi. Yang pertama, hadiah kepada para kiai. Yang kedua, hadiah buat para orang tua. Ketiga, buat yatim piatu. Yang keempat, buat fakir miskin. Yang kelima, buat orang-orang yang sedang belajar. Tahu bahwa dimasukin tempat kali? Lupa ya? Karena itu kuncinya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kalau kita pengen mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah, kunci sayangi makhluk Allah yang ada di bumi. Sayangi semua makhluk Allah. Bahkan ada syairnya tuh, in kunta la tarhamul miskina in adama walal faqira idza yashku lakal adama fa kaifa tarju minar rahmani rahmatahu wa innama yarhamur rahmanu man rahimah. Itu syairnya. Kalau kamu tidak sayang kepada orang miskin ketika mereka tidak memiliki apa-apa, dan juga tidak simpati kepada orang fakir apabila mereka mengeluh kepadamu, mengadu kepadamu karena sedang kekurangan, sedang tidak memiliki apa-apa, bagaimana mungkin kamu bisa mengharapkan rahmat dari Zat yang Maha Penyayang? Kalau kita nggak open pisan sama orang fakir miskin, gimana kita bisa ngarepin rahmat dari Allah? Wa innama yarhamur rahmanu man rahimah. Itu disebut saya begitu. Sesungguhnya Ar-Rahman, Zat yang Maha menyayangi, Zat yang mengasihi, akan menyayangi orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang kepada orang lain. Itu kuncinya. Kalau emang kita pengen mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Karena tadi lagi-lagi kalau kita ngandelin amal ibadah kita mah ya nggak ngimbang bisa udah sama ibadah sama nikmat mata satu doang udah nggak nutup udah. Terus ini nih, waqad ajazani ba'dul fudola'i an aqra'a ba'da sholatil jumu'ati sab'a marratin hadhil abiyatit talatati min bahril wafir. Waqad ajazani, telah memberikan ijazah kepadaku, ba'dul fudola'i, sebagian orang-orang istimewa, an aqra'a, agar aku membaca ba'da sholatil jumu'ati, setelah sholat Jumat, sab'a marratin, sebanyak 7 kali, hadhil abiyatit talatati, 3 bait ini, min bahril wafir, yang dengan menggunakan bahar wafir. Ini jarang yang baca lagi udah ini. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa tambitni ala nahjil qawimi. Ketiga bait ini dianjurkan untuk dibaca setelah sholat Jumat sebanyak 7 kali. Direndingin dah biasanya Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, baru udah baca ini 7 kali. Masih pada dibaca itu? Masih kan? Alhamdulillah masih dibaca. Masih. Ada yang baca dia kagak? Ah? Tergantung imamnya. Kalau imamnya baca, kita nggak baca. Masih alhamdulillah kalau masih dibaca mah. Karena udah jarang banget temuin yang baca ini. Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, sambung nama ini. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi
fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa tabbitni 'alan nahjil qawimi. Nah, pasal itu. Biasanya habis itu ditutup dah baru doanya. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwa. 4 kali dah itu bacanya begitu. Baru dah tuh habis itu doa dah Rabbana atina. Baru dah kelar salam-salaman. Cuma udah jarang buat yang baca ini. Jarang banget dah. Biasanya udah kayak habis sholat biasa aja udah tahlilnya. Biasanya. Jangan sampai ini kita baca doang ini kagak diamalin lagi ntar kok. Amalin lagi nih. Ilahi stulil firdausi ahla. Dah. Kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.